Glory Man United, Setan Merah akan berusaha untuk melupakan kekalahan 4-2 melawan Leicester City sesegera mungkin. Dan mereka tentu saja diberi kesempatan untuk melakukannya pada Rabu malam. Atalanta yang saat ini berada di puncak grup di UCL akan mengunjungi Old Trafford dalam pertandingan yang bisa sangat menentukan nasib dari Ole Gunnar Solskjaer. Klub Italia itu tidak bernasib baik di Serie A musim ini, tapi mereka berada di puncak grup sementara di kompetisi utama Eropa. Manchester United 100% bersikukuh bahwa Ole Gunnar Solskjaer tidak akan kemana-mana, dan bahwa Ole tahu rute terbaik untuk kembali dari kekalahan adalah kembali memenangkan pertandingan demi pertandingan. Tetapi serangkaian pertandingan horor sudah menunggu di depan, mulai dengan pertandingan Liga Champions yang tentunya harus dimenangkan menghadapi Atalanta sebelum mereka kembali ke Liga Inggris menghadapi Liverpool, Tottenham, dan Man City. Dengan laga kedua menghadapi Atalanta terjepit di antaranya. Laga antara Man United menghadapi Atalanta merupakan laga ketiga di pertandingan penyisihan Liga Champions yang akan disiarkan langsung oleh SCTV pukul 2 dini hari Kamis 21 Oktober 2021. Ole Gunnar Solskjaer sekarang sedang berada dalam tekanan, dituntut untuk mundur atau dipecat oleh sejumlah fans Manchester United dengan krisis yang terjadi dalam penampilan yang buruk dan hasil yang juga tidak sesuai dengan harapan, 2 kali kalah di Liga Inggris dan tersingkir dari Piala Liga, serta laga yang cuma menghasilkan 3 poin dari 2 laga Liga Champions. Namun krisis ini tidak seperti krisis kecil lainnya yang pernah dihadapi dan pernah diatasi Solskjaer sebelumnya. Dia tidak lagi bertanggung jawab atas tim yang masih trauma dari era Jose Mourinho. Dia tidak bisa lagi bersandar pada penerapan membut ulang klub atau restart, tapi dia sekarang sudah punya skuad mahal yang mampu bersaing untuk pertandingan besar di semua kompetisi musim ini. Dia juga punya modal dengan sejumlah pemain muda berbakat dengan nama-nama seperti Marcus Rashford, Mason Greenwood, dan Jadon Sancho, yang juga mereka dibimbing oleh orang-orang seperti Cristiano Ronaldo, Rafael Varane, Bruno Fernandes, dan Paul Pogba. Tetapi dengan sejumlah modal itu mereka kesulitan untuk bermain baik dan memenangkan pertandingan. Para pemain ini mulai gelisah seperti yang telah kita lihat saat Ronaldo menyerbu terowongan setelah kekalahan Aston Villa, dan Pogba pada waktu wawancara setelah dikalahkan Leicester mengatakan bahwa sesuatu perlu diubah dari timnya. Tentu saja para fan bertanya-tanya apa perubahan itu. Dan jikalau memang United akhirnya harus mengalah, CEO Ed Woodward menandatangani kontrak 8 tahun dengan eksperimen manajerial keempat yang gagal dan berujung pemecatan Solskjaer. Siapa yang bisa menggantikannya? Apakah mantan manajer Chelsea Antonio Conte yang melakukan keajaiban di Chelsea dengan memenangkan Liga Inggris melalui gaya sepak bola revolusioner sebelum ia dipecat secara tidak jelas dari kursi kepelatihannya? Sederhananya, dia adalah seorang pemenang dan tentunya akan memberi United gaya sepak bola yang lebih baik. Dari kubu Manchester United, Ole menjanjikan perubahan, apakah itu dari segi taktik. Jika sebelumnya sempat ragu, Solskjaer telah beralih dari formasi 4-2-3-1 ke 4-3-3 yang ia sukai menjadi 3-5-2. Formasi ini sebetulnya tidak pernah asing bagi pasukan United, karena United telah menikmati beberapa kemenangan dengan formasi ini, terutama yang fenomenal saat tandang ke Paris Saint-Germain musim lalu. Mempertimbangkan masalah pertahanan United yang kropos dan lini depan Atalanta yang sangat berbahaya, dengan pemain seperti Joseph Ilicic di depan jabatan Luis Muriel, maka memiliki beberapa pemain tambahan di pertahanan dapat membantu mencegah United terekspos. Aaron Wan-Bissaka yang diberi larangan bermain 2 pertandingan karena tackle berbahayanya melawan Young Boys mendapat pengurangan hukuman, sehingga dia hanya akan absen untuk pertandingan menghadapi Villarreal, tetapi bisa bermain untuk pertandingan ini. Sementara lihat dari Francis, Anthony Martial, dan Rafael Varane tidak mungkin bisa tersedia menghadapi The Fox
dan juga akan absen menghadapi pertandingan Rabu ini. Jadi kemungkinan Victor Lindelof dan Harry Maguire akan menjadi starter dalam peran bertengah dan berusaha untuk memperbaiki penampilan mereka saat menghadapi Leicester. Marcus Rashford yang sudah kembali mencetak gol menghadapi Leicester tentunya akan fit untuk pertandingan ini, serta Ole Gunnar Solskjaer berusaha membalas kritikan fans dengan sebuah persembahan kemenangan. Kemungkinan besar Ole kembali memainkan pemain favoritnya Mark Fred di lini tengah karena lini tengahnya dikritik sangat buruk menghadapi Leicester. Kedua pemain ini diistirahatkan untuk pertandingan Liga Champions dan membuat peluang mereka besar untuk berduet di pertandingan menghadapi Atalanta. Namun jika Ole beralih dengan formasi 3 gelandang, maka Pogba akan dipakai bersama Donny van de Beek dan Nemanja Matic. Dia akan mengorbankan Fred dan juga mungkin harus mengorbankan Fernandes untuk memberi kesempatan Jesse Lingard karena kinerjanya yang superior. Sementara di depan duet Rashford dan Ronaldo adalah yang terbaik saat ini. Kemungkinan United akan turun dengan 4-3-1-2 dengan De Gea di bawah besar gawang, Wan Bissaka, Lindelof, Maguire dan Shaw di belakang dengan Pogba, Matic, Van de Beek di tengah, Bruno Fernandes sebagai pemain nomor 10 dan duet Rashford Ronaldo. Klub asal Italia Atalanta akan melewatkan pertandingan penting untuk pertandingan Liga Champions menghadapi Manchester United dengan tidak tampilnya sang kapten Rafael Toloi. Menurut laporan Tuttosport, kapten Atalanta itu tidak akan melakukan perjalanan ke Inggris karena cedera. Meski demikian, bek tersebut mungkin akan bisa tampil di akhir-akhir menjelang pertandingan karena masih belum diputuskan apakah dia harus menjalani tes lebih lanjut atau tidak. Yang pasti bek tersebut meninggalkan pertandingan menghadapi Empoli setelah hanya bermain 39 menit karena ada masalah di pahanya. Pemain asal Brasil itu telah diganti di awal pertandingan menghadapi Milan musim ini karena cedera, dan sekarang mungkin dia belum benar-benar fit untuk tampil menghadapi United. Pasukan Gian Piero Gasperini bangkit dari kekalahan 3-2 melawan AC Milan sebelum jeda internasional dengan kemenangan 4-1 di Empoli pada hari Minggu. Saat ini mereka duduk di puncak grup F dengan 4 poin di atas United yang cuma punya 3 poin. Serupa dengan laga menghadapi Villarreal, laga melawan Atalanta bisa jadi akan sangat ketat dan ditentukan oleh margin yang tipis. Ini akan menjadi pertemuan ke-7 Atalanta menghadapi lawan-lawan dari Inggris. Mereka punya rekor yang positif, menang 3 kali, draw 1 kali, dan kalah 2 kali. Para pemain Gasperini hanya kalah 1 kali dari 7 pertandingan Liga Champions terakhir mereka di luar negeri, menang 5 kali dan imbang sekali, dengan kekalahan 3-1 dari Real Madrid menjadi satu-satunya yang mereka derita. Tim Italia ini telah mencetak rata-rata 2,4 gol per pertandingan selama 7 pertandingan berturut-turut, yang artinya ancaman mereka sangat nyata bagi lini belakang United yang rapuh. Maka Atalanta akan menggunakan formasi yang cukup menakutkan 3-4-2-1 di mana Musso di bawah besar gawang, Toloi di David akan berduet bersama Gimsti dan Demiral di lini belakang Atalanta, lalu Zappacosta, Verdegron dan Gosens di lini tengah dengan Malinovskyi, Pessina mendukung striker tunggal Miranchuk jika Zapata tidak bisa bermain. Statistik kunci, saat ini Man United memiliki indeks performa 1-1 yang lebih baik dengan 322. Atalanta memiliki 10 gol dan Manchester United memiliki total 14 gol. Atalanta memiliki pertahanan yang lebih baik dari keseluruhan tim. Mereka memiliki total 333 intercept dan 24 block. Di Atalanta, pemain bertahan terbaik adalah Jose Luis Palomino dan Berat Jimsti. Di United, bek terbaik mereka adalah Harry Maguire dan Aaron Wan Bissaka. Atalanta telah mencetak 10 gol di musim ini sejauh ini dan 29 tembakan ke gawang. Manchester United mencetak 14 gol musim ini dan 42 tembakan ke gawang. Dua pemain terbaik Atalanta adalah Duvan Zapata dengan 3 gol dan Roberto Piccoli dengan 1 gol. Nilai gol yang mereka harapkan per 90 menit adalah 4,31 dan 0,55. Sementara dari kubu United adalah Mason Greenwood dengan 4 gol, sama dengan Bruno Fernandes. Nilai gol yang diharapkan mereka per 90 menit
3,43 dan 2,61. United dan Atalanta belum pernah bertemu sebelumnya di kompetisi Eropa. Sementara Cristiano Ronaldo telah bermain 6 kali menghadapi Atalanta dan mencetak 3 gol. Fullback Atalanta Robin Gosens pernah meminta jersey Ronaldo dan ditolak di sebuah pertandingan Serie A. Ofisial pertandingan akan dipimpin oleh wasit Szymon Marciniak dari Polandia dengan asistennya Paweł Sokolnicki dan Tomasz Liszkiewicz dari Polandia juga. Ofisial keempat oleh Tomasz Musiał dengan wasit VAR Tomasz Kwiatkowski dan asisten VAR Marco Flick dari Jerman. Banyaknya fans United yang menuntut untuk Ole Gunnar Solskjaer dipecat setelah hasil buruk selama awal musim ini membuat guru transfer Fabrizio Romano mengungkapkan apa yang menjadi keputusan dari pihak board atau Dewan Manchester United. Menurut Romano, dari apa yang saya diberitahu, posisi klub sama dengan 2 minggu lalu, 3 minggu lalu, 4 minggu lalu. Mereka tetap bersama Solskjaer, mereka mendukung manajer, dan mereka ingin melindunginya. Jadi sampai sekarang United tidak pernah negosiasi dengan manajer lain. Mereka ingin memberi waktu buat Solskjaer untuk meningkatkan sisi taktis, sisi teknis, karena tentu saja apa yang terjadi sekarang bukan level Manchester United. Mereka ingin melanjutkan dengan manajer ini, itu sebabnya mereka memperpanjang kontraknya. Namun dengan catatan di Manchester United, para dewan saat ini kecewa dengan yang mereka lihat di pertandingan menghadapi Leicester. Mereka mengharapkan sesuatu yang berbeda di Liga Champions dalam pertandingan double menghadapi Atalanta yang merupakan penentu nasib United di Liga Champions. Mereka ingin Solskjaer mengubah situasi ini, tapi jika situasinya masih tetap seperti ini dan United tidak berada di papan atas, maka situasinya bisa berubah di mana mereka tidak bisa melindungi lagi Solskjaer dan mungkin bisa memecatnya. Demikian kabar terbaru seputar Manchester United dan preview antara Man United menghadapi Atalanta.